as-sunanul fi'liyah fi shalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah di pagi Jumat yang penuh barakah ini. Kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqquh fid din, memperdalam agama kita sebagai salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menghendaki kita menjadi orang-orang baik sehingga diberi pemahaman di dalam agama. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut setia beliau hingga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian fikih sunnah kita, masih berkaitan tentang as-sunanul fi'liyah fi shalah, yaitu sunat-sunat fi'liyah di dalam sholat. Pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang as-sunanul qauliyah, sunnah-sunnah qauliyah, dan pada subuh pagi ini kita akan sama-sama bahas tentang as-sunanul fi'liyah fi shalah, sunnah-sunnah fi'liyah di dalam salat. Yang pertama adalah ittikhadzus sutrati fi shalah. Disunnahkan kita membuat sutroh di dalam salat, sutroh pembatas antara kita dengan salat, supaya orang tidak bebas lalu lalang di depan kita, tapi di depan sutroh maka dia boleh lewat, boleh lalu lalang. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam Hakim, dan hadis ini sahih. Nabi mengatakan, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha wa la yaqta'u syaitan alaihi salatahu. Apabila salat salah seorang di antara kalian, kata Nabi, maka hendaknya salat ke arah sutroh. Jadi kemudian Nabi mengatakan wal yadnu minha, dan hendaknya lebih dekat kepada sutroh. Jadi jangan terlalu jauh jaraknya antara dia dan pembatas, supaya orang tidak lewat di depan kita. Jadi antara sutroh dengan kita supaya dekat. La yaqta'u syaitan alaihi salatahu, supaya setan tidak memutus salatnya. Ini supaya setan tidak memutus salatnya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sutroh itu, pembatas itu bisa berupa, pertama adalah qad takunu jidaran, bisa jadi tembok. Tembok ini menjadi sutroh kita. Kemudian yang kedua, au ustuwanatan, atau bisa jadi tiang-tiang ini, amudan, tiang.
bisa menjadi pembatas. Au asan maghruzatan au nahwa dzalik, atau tongkat yang ditanam. Misalnya kalau kita sholat di padang atau di pantai, maka kita tanam tongkat kayu, apa saja yang bisa menjadi pembatas, sejenisnya, supaya orang tidak lalu lalang di depan kita. Kemudian ukurannya, kata para ulama, wa aqallu dzalika ma yakunu mislu muakhiratir rahil. Jadi ukurannya itu adalah seukuran tempat bersandar, tempat duduk kalau orang mengendara. Nih, jadi seukuran belakang kursinya. Kalau ukuran kita seukuran 1 hasta lah begitu, sebagai tanda bahwa di situ kita sholat antara kita dan sutra. Wahiyal khasyabah allati yustanadu ilaiha raqib. Ini jadi kayu yang digunakan bersandar oleh pengendara. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla muakhiratir rahili falyusalli. Maka apabila salah seorang di antara kita meletakkan seukuran tempat nyandar orang yang mengendara ini, maka hendaknya dia sholat. Wala yubali man marra wara'a dzalik. Kata Nabi, maka dia tidak peduli orang yang lewat setelah itu. Jadi setelah kita tanam seukuran 1 hasta atau seukuran belakang kursi itu, maka dia bebas orang lewat di depan sutra itu, bebas dia lalu lalang, tidak ada masalah. Nah, kalau dia lalu lalang di antara kita dengan sutra, maka baru boleh kita mencegah. Tapi kalau setelah sutra, maka tidak perlu lagi dicegah dan bebas dia lalu lalang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sunnah fi'liyah yang kedua adalah raf'ul yadain 'inda takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ini sunnah, mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang langsung bersedekap, hanya takbir saja, tidak mengangkat tangan, sah salatnya. Allahu Akbar. Jadi tanpa mengangkat tangan, sah salatnya. Jadi raf'ul yadain 'inda takbiratul ihram, itu satu ketika takbiratul ihram. Wa 'inda ruku', mengangkat tangan ketika ruku'. Allahu Akbar, ruku'. Kemudian yang ketiga, warraf'u minhu, juga ketika bangun dari ruku', mengangkat tangan juga. Sami'allahu liman hamidah. Kemudian wa indal qiyam minat tasyahhudil awal. Nah, ini Bapak-bapak, kita ingat supaya dapat pahala sunnah. Ketika bangun dari tasyahud awal, disunnahkan juga mengangkat tangan baru bersedekap. Ini banyak yang kita lihat, begitu bangun dari tasyahud awal, dia tidak ngangkat tangan, langsung sedekap. Jadi disunnahkan kita ngangkat tangan baru sedekap. Wa kadza 'inda kulli raf'in wa khafdin. Demikian juga ketika bangun dan ketika turun. Ketika bangun, ketika turun. Nanti akan ada kadang-kadang Nabi juga mengangkat tangan ketika turun sujud dan ketika bangun dari sujud. Tapi itu tidak sering. Ini kadang-kadang, jarang-jarang.
Ini bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Fa'an Nafi' an Ibnu Umar anna Ibnu Umar kana idza dakhala fi shalah kabbara wa rafa'a yadayhi. Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar apabila beliau masuk di dalam salat maka beliau takbir wa rafa'a yadayhi dan mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Kemudian beliau bersedekap. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi. Waktu ruku beliau mengangkat tangannya. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Jadi kalau beliau bangun dari ruku mengatakan sami'allahu liman hamidah, i'tidal, beliau angkat juga tangannya. Kemudian wa idza qama minar raka'atain rafa'a yadayhi, dan apabila beliau bangun dari 2 rakaat berarti bangun dari tasyahud awal, rafa'a yadayhi, beliau juga mengangkat tangannya. Wa rafa'a dzalika ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, ada 4 tempat kita muakkadah disunnahkan untuk mengangkat tangan. Pertama ketika takbiratul ihram, kemudian kedua ketika kita turun untuk ruku, kemudian ketika bangun untuk ruku, dan yang keempat adalah ketika bangun dari tasyahud awal. Ini ada 4 yang muakkadah. Tapi kadang-kadang Nabi juga ketika turun dan ketika naik pada sujud, beliau juga mengangkat tangan kadang-kadang. Kemudian mahallur raf'i wa sifatuhu. Nah, di mana kita harus mengangkat dan bagaimana cara-caranya. Ini bapak-bapak, supaya karena kadang ada yang kita lihat orang kalau ndak pas antara mengangkat tangan sama takbir itu, dia ndak jadi takbirnya dia batalkan. Allah, astagfirullah, ulang lagi ini, supaya antara bar sama niatnya itu dia pas. Nah, sekarang coba kita lihat sifat bagaimana Nabi SAW mengangkat tangan. Kapan beliau takbir dan kapan mengangkat tangannya. Sabata anin Nabi SAW, bahwa Nabi SAW annahu kana yarfa'u yadayhi taratan ma'at takbir. Jadi Nabi itu kadang-kadang beliau mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Allahu Akbar, nih bersamaan dengan takbir. Kemudian wataratan ba'dahu, kadang-kadang setelah takbir. Allahu Akbar. Nah, jadi setelah takbir baru mengangkat tangannya. Kemudian wataratan qablahu, kadang-kadang sebelum takbir dia sudah mengangkat tangan duluan. Allahu Akbar. Jadi mengangkat tangan duluan baru bertakbir. Allahu Akbar. Kemudian wa yustahabbu an yurfa'al yadain mamdudatail asabi, dan disunahkan ketika kita bertakbir itu jari-jari kita ini mamdud, nih seperti ini, lurus, jadi jangan bengkok. Allahu Akbar, begini, Allahu Akbar, jadi jari-jari kita tegak. Kemudian wa yaj'aluhuma hadwa mankibaihi kama fi hadits Abi Qatadah
au yaj'aluhuma hadwa udhunaihi kama fi hadithi Wa'il Ibn Hajar al-Mutaqaddim. Jadi Bapak-bapak, sifat mengangkat tangan ini pertama bersamaan dengan takbir, yang kedua setelah takbir, yang ketiga sebelum takbir. Jadi ada 3 cara. Kemudian jari-jari kita ini tegak seperti ini, tidak digenggam, tidak juga bengkok, tapi tegak. Kemudian ukurannya sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Ini. Jadi sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Ini yang sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang sering kita lihat juga begini, berarti ini sejajar dengan kepala, bahkan di atas kepala. Ini khusyuk kelihatannya, tapi salah cara mengerjakannya. Nih, jadi yang tepat sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah itu 2, antara sejajar dengan pundak dan sejajar dengan telinga. Kemudian yang ketiga Bapak-bapak Ibu-ibu, sunnah-sunnah fi'liyah yang harus kita kerjakan di dalam salat adalah wada'ul yumna 'alal yusra fawqas sadr, meletakkan yang kanan di atas yang kiri di dada gitu. Ini yang sunnah. Allahu Akbar, ini dada. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri fis sadr, di dada. Kenapa? Karena hadis Sahal ibni Sa'ad qala kana nasu yu'maruna an yada'ar rajulu al-yadal yumna ala dhira'ihil yusra fis salah. Jadi kana nasu adalah orang-orang diperintah an yada'a ar-rajulu ayyada ar-rajulu, bahwa seseorang meletakkan al-yadal yumna, tangan kanan, ala dhira'ihil yusra, ini di atas tangan kiri, di atas tangan kiri, di lengan kiri, fis shalah, di dalam salat. Nah, kemudian ada hadis Wa'il Ibnu Hajar qala, beliau mengatakan shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Wa'il, wa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Ini hadis sahih. Jadi bahwa kata Wa'il, saya salat bersama Nabi, kemudian Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada. Nah, ini kata Wa'il menjelaskan tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga mazhab Maliki misalnya, Bapak-bapak, beliau bertakbir dan tidak bersedekap. Nih langsung lepas. Kalau kita ke Mekah, umrah atau haji, kalau melihat jamaah itu yang tidak bersedekap, berarti itu dari mazhab Maliki. Dia langsung lepas. Ini Imam Malik ya. Imam Malik itu imam Daril Hijrah, imam di Madinah. Jadi beliau dulu termasuk mazhab yang kedua setelah Imam Hanafi. Ini setelah Imam Hanafi. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, sunnah fi'liyah adalah an-nadhar an-nadharu ila mahallis sujud, memandang ke tempat sujud. Ini jadi sunnah kita memandang ke tempat sujud, supaya tidak memandang pakaian-pakaian saudara kita jamaah di depan kita. Ini karena bisa jadi Bapak-bapak, kalau orang bergambar pakaiannya kemudian bagus dan lain sebagainya, bisa saja menggoda
kekhusyuan kita, merusak kekhusyuan sholat kita. Karena itu kita disunnahkan memandang ke arah tempat sujud. Karena itu di dalam hadis Aisyah beliau mengatakan qalat lamma dakhala Rasulullah sallallahu al-Ka'bata ma khalafa basarahu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Jadi Nabi SAW ketika masuk Ka'bah, beliau tidak pernah menyalahi tempat sujudnya, tidak pernah pandangannya ke sana kemari, tapi pandangannya itu ke tempat sujudnya sampai beliau keluar dari Ka'bah ketika sholat. Ini artinya bahwa beliau itu setiap sholat itu selalu memandang ke tempat sujudnya, bahkan dia sampai keluar dari Ka'bah. Itu bapak-bapak, sehingga kita tidak memandang ke tempat yang lain. Itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Albani. Kemudian yang kelima, sunnah-sunnah fi'liyah bapak-bapak ibu-ibu, istiwa'udz dhahri fir ruku'i wa adami raf'ir ra'si aw khaddihi wal qabdi bil kaffi 'ala ar-rukbataini ma'a tafrijil asabi'i wa ma'a muba'adati al-adudain 'anil jambain. Jadi sunnah yang berikutnya, yang kelima adalah istiwa'udz dhuhri. Jadi lurusnya punggung. Jadi punggung kita ketika ruku ini diantara sunnah fi'liyah bahwa dia lurus. Jadi lurusnya punggung itu bapak-bapak dengan lurusnya tangan ketika kita ruku. Jadi bukan ini, kalau kita bengkokkan tangan di saat ruku, jadi punggung kita ini bisa turun. Nah kemudian bapak-bapak ibu-ibu, kepala wa adamu raf'ir ra'si au khaddi, tidak mengangkat kepala, tidak juga menundukkan kepala di saat ruku, tapi lurus begini. Jadi tidak ndongak kepalanya, tidak juga nunduk kepalanya, tapi sejajar dia dengan punggungnya, begitu. Kemudian wal qabdu bil kaffi wal qabdu bil kaffi ala raqbatain, dan menggenggam dua lutut ini. Jadi dengan tangan kita pegang dua lutut kita genggam seperti ini. Jadi bukan di betis. Ini kadang kita karena ingin sempurna, merasa sempurna di rukuknya, di betisnya dia pegang tangannya, dia pegang betisnya dengan tangannya, terlalu nunduk, itu terlalu nunduk. Jadi cukup kita memegang dua lutut ini, dua lutut. Kemudian wa muba'adatul adudain 'anil jambain, dan kedua lengan kita ini jauh dari lambung. Ini jauh dari lambung, tidak dikepat maksudnya sebagaimana perempuan ya. Nah, kalau kita itu tidak dilekatkan ke lambung. Kenapa Bapak Ibu? Karena hadis riwayat Imam Bukhari ya. Jadi Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah mengatakan, idza raka'a lam yushkhas ra'sahu wa lam yusawwibahu walakin baina dzalik. Ini. Nah, jadi Nabi itu kalau beliau ruku itu lam yushakhas ra'sahu wa lam yusawwibahu walakin baina dzalik. Berarti artinya bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku itu kepalanya dia setara dengan punggungnya. Nah,
kemudian juga di dalam hadis riwayat yang lain, riwayat Ibnu Abi Humaid, thumma raka'a fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaihima. Ini. Jadi Nabi SAW kata Abi Humaid, ketika ruku beliau memegang kedua lututnya, seakan-akan beliau itu qabid alaihima. Jadi dia pegang seperti ini, pegang kedua lututnya. Nah, kemudian ada hadis Wa'il juga, wa kana idza raka'a farraja asabi'ahu, dan ketika Nabi ruku beliau renggang-renggangkan jari-jarinya. Berarti begini, dia di lututnya, bukan ini, bukan di dirapatkan, tapi memegang lututnya itu dengan menjarangkan tangannya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Wa'il Ibnu Hajar dalam riwayatnya. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah, sunnah fi'liyah yang kelima. Sunnah fi'liyah yang keenam adalah an-nuzul fis sujud 'alal yadaini qabla rukbataini. Nah, ini memang ada khilaf ya. Khilaf pendapat ulama terkait dengan cara turun. Ini cara turun dari ruku ke sujud. Jadi kalau di sini itu disunnahkan tangan duluan baru lutut. Nah, tapi para ulama memperdebatkan hadis ini tentang tafsirannya, bukan kesohihannya. Kalau soheh, hadis ini memang soheh, tapi cara penafsirannya ini. Jadi cara penafsirannya itu ada yang mengatakan bahwa hadis ini hadis maqlub. Maqlub itu artinya terbalik, hadis terbalik. Nah, nanti kita akan jelaskan kenapa bapak-bapak. Karena ada hadis harus tangan duluan. Karena ada hadis riwayat Abi Hurairah, Nabi SAW mengatakan, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jadi apabila turun sujud di antara kalian, maka jangan ia turun seperti turunnya unta. Ini. Nah, kemudian Nabi mengatakan wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi, maka hendaknya meletakkan kedua tangannya duluan sebelum kedua lututnya. Nah, tapi menurut Syekh bin Baz ya, para ulama yang lain termasuk Syekh Al-Munajjid, itu jadi yang duluan itu adalah lutut, karena hadis ini menurut beliau-beliau ini hadis maqlub. Hadis maqlub itu artinya terbalik. Artinya la tabruk kama yabrukul ba'ir. Jangan turun seperti turunnya onta. Padahal onta itu kalau turun itu tangannya duluan. Tapi Nabi mengatakan letakkan tangan sebelum lutut. Nah, kata para ulama seharusnya hadis itu mengatakan falyadha rukbatayhi qabla yadayhi, maka hendaknya meletakkan kedua tangannya lututnya sebelum kedua tangannya. Tapi kalau menurut Syekh Albani, beliau mengatakan kenapa harus tangan duluan? Karena dia yang disebut ini. Karena tangan itu disebut al-mantuq, tentu yang disebut itu lebih kuat. Ini menurut beliau, sehingga di dalam riwayat ini atau pendapat ini yang didahulukan adalah tangan. Nah, intinya bapak-bapak silahkan, karena ini khilaf para ulama, mau tangan duluan jangan dipermasalahkan, yang mau lutut duluan juga jangan dipermasalahkan, karena masing-masing memiliki dalil yang sama, hanya beda menafsirkannya saja. Ini. Jadi yang tidak benar itu yang tidak turun pakai lutut dan tidak turun pakai tangan, ini langsung dia turun
pakai kepala misalnya. Nah, ini yang salah. Kemudian yang terakhir Bapak-bapak, insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan, masih panjang terkait dengan sunan al-fi'liyah ini, adalah yang ketujuh, tamkinul jabhati wal amfi wal yadaini minal ardi ma'a mujafatil yadaini anil jambain wa wada'ul kaffaini hadwal mankibaini awil udhunaini wa raf'il mirfaqaini wa nasbil qadamaini wa rassul aqibaini wa istiqbalil qiblati ma'a asabi'il kaffaini wal qadamain. Jadi yang terakhir, yang ketujuh, Bapak Ibu rahimakumullah, tamkinul jabhah, harus memastikan bahwa kening kita ini menyentuh tempat sujud ini. Jadi tempat sujud kita ini harus kening ini, jabhah, harus menyentuh tempat sujud, memastikan. Wal anfi, dan hidung kita jangan sampai dia tidak menyentuh tanah atau lantai. Ini hidung. Kadang ada orang hanya keningnya saja, sementara hidungnya jauh dari tempat sujud. Kemudian wal yadaini minal ardi, kedua tangannya juga harus menyentuh tanah, menyentuh lantai. Ma'a mujafati al yadain anil jambain, bersama jauh tangan ini dari lambung. Ini berarti begini, kita jauh dari lambung, tidak dikepat. Ini tidak dikepat seperti ini. Kemudian wa wad'ul kaffaini hadwal mankibaini awil udhunaini wa raf'ul mirfaqain wa nasbul qadamain. Jadi kemudian Bapak-bapak, sunnah fi'liyahnya itu adalah meletakkan kedua tangan ini antara sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Jadi tidak tangan itu lewat kepala di saat sujud ini. Jadi waktu sujud itu tangannya di depan kepala, tapi dia sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Itu tempat tangan kita di saat kita sujud. Kenapa Bapak-bapak? Karena hadis Abi Humaid tadi, faida sajada wada'a yadaihi ghaira muftarishin wala qabidihima wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qibla. Nah, jadi kalau Nabi sujud itu beliau meletakkan tangannya tidak muftarish, tidak begini, ya, tidak lengket dengan tanah itu, ya, bukan tidur begini dengan tanah, tapi dia angkat sikunya, tangannya diangkat ketika sujud. Wala qabiduhuma, tidak juga ini ketika ruku sujud tidak menggenggam, itu tidak menggenggam. Kemudian wastaqbala bi atrafi asabihi rijlaihi al-qiblah. Jadi kemudian ini jari-jarinya dia menghadap kiblat, ujungnya ini seperti ini. Termasuk juga jari-jari kakinya, makanya kaki harus begini supaya dia menghadap kiblat. Jadi bukan begini, tidak begini, tapi seperti ini. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu jahmarakumullah. Kemudian di dalam hadis Abdullah ibni Buhainah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja yadayhi hatta yabdu bayada ibtaihi. Jadi Nabi itu kalau dia sholat, beliau renggangkan tangannya sehingga kelihatan putih ketiaknya. Itu kelihatan putih ketiaknya. Jadi direnggangkan, bukan dikepat begitu.
Saya kira itu Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, pembahasan kita pagi hari ini terkait dengan sunnah-sunnah fi'liyah, dan masih ada beberapa sunnah fi'liyah lagi yang insyaallah kita akan bahas minggu depan insyaallah. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mungkin ada satu pertanyaan, ya satu saja ya, silakan. Terkait dengan cara duduk, karena itu bagian dari as-sunan al-fi'liyah, nanti kita akan bahas. Maka kalau melakukannya tidak sampai merusak sholat, tapi tidak mendapatkan sunnah, tidak mendapatkan pahala. Jadi sunnah-sunnah fi'liyah ini kalau tidak kita lakukan, sama juga dengan sunnah-sunnah qauliyah, dia tidak merusak sholat, tidak membatalkan sholat, tapi tidak sempurna sholatnya karena tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah. Nah tentu kita menginginkan bahwa sholat kita itu sempurna, karena sholat inilah nanti yang akan pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika sholat kita diterima, maka diterima amal-amal kita yang lain. Dan apabila sholat kita ditolak, maka ditolak juga amal-amal kita yang lain. Nah karena itu sunat-sunat ini kita lakukan supaya sempurna ibadah sholat wajib kita. Saya kira itu Bapak-bapak ya. Terima kasih ya, ini pertanyaan bagus. Bagaimana dengan sholat jamaah? Kalau kita merenggangkan, maka orang lain terganggu dan tidak dapat tempat. Jadi sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan kita. Jadi kalau memungkinkan, kita renggangkan secukupnya sesuai, tidak mengganggu yang lain. Ini. Yang penting tidak dikepit, itu. Yang tidak dikepit. Jadi kita renggangkan sesuai dengan keadaan kita. Di Mekah, Bapak, Ibu-ibu, itu kalau kita mau sholat sempurna sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis, banyak yang tidak bisa kita lakukan. Ini karena kadang kalau orang padat itu bisa sujud kita di kaki orang itu misalnya di Hijr Ismail itu kita sujud di kaki orang, dan itu tidak ada masalah karena kondisi yang terpaksa. Nih kalau kondisinya terpaksa, maka apapun caranya boleh kita lakukan. Nah jadi pertanyaan Pak Rahmat itu, nah, silahkan renggangkan sesuai dengan kemampuan. Kita merenggangkan ketika berjamaah, yang penting dia tidak dikepet, itu kalau bahasa kita. Saya kira itu Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pengajian kita pagi ini moga-moga ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.